Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hamdan Asrafi. Hari ini kita pulang kerja ya. Jadi kerja saya itu di Kademangan setiap hari, dari Wonodadi menuju ke Kademangan. Terus pulangnya juga gitu, dari Kademangan pulang ke Wonodadi. Itu nanti memakan waktu perjalanan 30 menit, ya 40 menit. Padepokan Nurzat Sejati. Ini ada padepokan biasa kalau padepokan itu biasanya tentang supranatural ya, metafisika. Jadi ya hal-hal gaib gitu yang dipelajari. Oh iya, kembali lagi. Saya tadi jadi perjalanan pulang dari sekolah menuju ke rumah itu 30-an menit, 30-40 menit ya. Nah, sebenarnya ini kamera baru, tapi second. Jadi saya belinya second. Dulu itu harganya 1.500.000. Ini belinya tidak lewat Shopee, tidak lewat Facebook, tidak lewat Marketplace. Ini belinya langsung di toko kamera. Karena di Blitar itu juga ada banyak toko kamera. Ada O Kamera, ada Alfa Kamera, adalah banyak. Ini namanya perempatan apa ya? Belum tahu. Oh iya, tadi kita belum berdoa dulu. Sebelum perjalanan itu disunahkan kita berdoa agar apa? Agar terhindar dari mara bahaya, agar terlindung dari mara bahaya, tidak ada gangguan-gangguan pada diri kita. Ayo kita doa bersama-sama, yang belum tahu supaya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa ketika keluar rumah sama doa menaiki perjalanan, menaiki kendaraan. Nah, sebenarnya kenapa sih kita itu harus berdoa? Satu, kita itu percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah. Terus yang kedua, kita berlindung dari bahaya, supaya tidak ada gangguan-gangguan dari makhluk nyata maupun dari makhluk gaib. Nah, kalau makhluk nyata itu contohnya ya kita harus berhati-hati dalam berkendara. Terus jangan balap-balap. Kalau motor standarnya lari 80 maksimal di jalan raya, ya wes segitu saja, nggak usah 100. Tapi kalau memang terbiasa cepat, terus naik kendaraan rindik itu nggak kencang, itu ya agak males gimana gitu. Nah, ini namanya jembatan Kademangan ya. Kapan-kapan kita buat video di sini. Jadi jembatan ini namanya jembatan kembar Kademangan. Ada sejarahnya juga. Dulu masih satu. Baru beberapa tahun yang lalu itu ada dua, dibuat kendaraan dibuat jembatan yang baru. Akhirnya ada dua jembatan, terus dinamakan itu jembatan kembar. Kapan-kapan kita membuat video sejarahnya di situ ya. Jangan lupa ditonton. Pokoknya yang penting kalian itu nonton. Kalau suka ya silahkan di subscribe, kalau nggak suka ya tonton aja, nggak apa-apa. Saya lanjutkan tadi.
Kenapa saya itu ngevlog? Jadi setiap hari saya itu naik motor, naik kendaraan, berangkat 30 menit, pulang juga 30 menit. Itu kalau kencang loh ya, 80, 90 itu sekitar 30-an menit itu sudah sampai lokasi kerja. Ya kalau agak santai seperti ini bisa sekitar 40 sampai 45. Nah, karena hal itu kebetulan saya itu punya simpanan tabungan uang itu senilai 2 juta. Seingat saya 2 juta. Jadi untuk memanfaatkan agar uang ini nanti bisa berkembang gimana? Dengan modal 2 juta, kalau nanti dibuat usaha yang maksudnya usaha yang harus masak-masak gitu terlalu berat, nanti kasihan istri saya di rumah sudah capek tambah masak-masak lagi. Akhirnya dengan inisiatif saya sendiri ya belilah kamera GoPro Hero 4 ini. Saya lupa ya di open kamera kalau nggak salah. Pokok lokasinya itu di Kota Blitar. Kalau di toko sebelah itu harganya 2 juta. Kalau di toko yang ini harganya 1.500.000. Itu masih kameranya. Kamera lengkap dengan casenya ya, dengan charger. Jadi 1.500.000 itu saya kemarin dapat kamera, mounting yang bawaan itu dapat 2. Terus dapat baterai 1 sama kotaknya, kotak tempat kamera. Terus nah supaya bisa digunakan untuk ngevlog gimana? Akhirnya saya beli helm. Jadi kemarin beli helm itu harganya 250.000. Second sih, tapi nggak apa-apa. Yang kita cari itu fungsinya ya, bukan nilainya yang mahal. Lah kenapa kalau mahal-mahal ternyata tidak bisa menghasilkan? Bener nggak? Coba. Jadi kalau bisa sederhana tapi menghasilkan itu nggak masalah. Syukur-syukur itu bisa ya yang bagus terus menghasilkan, itu baru luar biasa. Kita sudah sampai di perempatan apa jenenge? Pokok perempatan ini di utara jalan pojokan ini ada pabrik, nggak tahu pabrik apa. Yang penting pabrik. Oke, kita lanjut lagi. Jadi 250.000 itu dapat helm. Terus saya beli mic-nya. Mic sama mountingnya ini sekitar 200.000 ya, saya lupa. Sekitar 150.000 lah. Berarti berapa tadi? 1.500.000 ditambah 250.000 berarti 1.750.000 ditambah 150.000 1.900.000. Anggap saja kalau dibulatkan itu 2 juta. Jadi modal untuk beli GoPro lengkap dengan mounting dan mic-nya dan helmnya ini 2 jutaan. Ini menurut kalian mahal nggak? Coba silahkan nanti dijawab di komen ya. Kasih jawaban di komentar. Menurut kalian untuk ngevlog itu perlu modal 2 juta. Menurut kalian itu mahal nggak? Kameranya GoPro ya, ini bukan kamera bukan kamera Ycam itu kalau baru, kalau nggak salah ya sekitar 1 jutaan. Sama dengan ini.
Dengan modal sekian itu saya berharap semoga bisa memberikan manfaat kepada untuk penonton, terus bisa menambah wawasan apa yang saya bicarakan, bisa menambah informasi, dan saya pun juga harus tahu informasi dari kalian. Informasi kalian itu saya bacanya dari mana? Saya bacanya dari komentar-komentar kalian itu akan menambah wawasan saya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar. Kalau memang videonya jelek, ya ngomong aja jelek, gak apa-apa, saya terima dengan sebaik mungkin, setulus hatiku mencintai voice. Ya nggak gitu juga guys. Saya itu kerja di Kadembangan itu hampir awas jeglongan, masih sekitar 10 bulan, belum ada 1 tahun. Nah, setiap hari ya pulang. Berarti untuk perjalanan saya itu membutuhkan waktu 1 jam bisa sampai rumah lagi. Jadi menurut saya kerja saya itu termasuk dekat dengan rumah ya. 30 menit sampai 40 menit sudah sampai rumah, sudah sampai tempat kerja. Itu sesuatu yang luar biasa. Perbandingan saya itu dengan orang-orang yang merantau. Kasihan, memang ada yang gajinya besar ya. Coba kita bandingkan dengan yang gajinya besar. Orang merantau jarang pulang, mungkin setahun atau 2 tahun sekali, atau 5 tahun sekali. Yang di Korea itu 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Dia baru bisa langsung bertemu dengan keluarga setiap 4 tahun sekali. Tapi gajinya banyak, super banyak. Selama 4 tahun itu kalau beli tanah bisa. Kalau saya setiap hari pulang, dekat dengan rumah, dekat dengan keluarga. Tapi gajinya tidak sebanyak orang-orang yang orang-orang yang bepergian itu, yang ke luar negeri itu. Kalau menurut saya itu tingkat kenikmatannya juga sama. Kalau saya itu nikmat karena bisa bertemu dengan keluarga, masih bisa bercengkrama dengan keluarga. Tambah lagi istri saya baru menikah ya, bisa bertemu dengan keluarga, tidur ditemani istri, makan disiapkan istri, pakai baju disiapkan si istri, enak. Kalau orang yang bepergian, lungo itu apa ya, bahasa-bahasanya lungo apa ya, merantau ya, merantau. Orang yang merantau jarang bertemu dengan keluarga, jarang bertemu istri, jarang bertemu anak, tapi uangnya banyak. Lah mereka itu juga bisa, kenikmatannya juga luar biasa. Semuanya tercukupi, rumah tangga tercukupi, buat rumah tercukupi, biaya kehidupan tercukupi, biaya anak-anaknya sekolah juga tercukupi. Andaikan ada mendadak istrinya lahiran mendadak, uangnya sudah ada. Artinya semuanya tercukupi. Tapi yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga itu apa? Bagaimana ketika kita itu bisa bersyukur, menerima apa adanya. Yang sedikit diterima dengan sepenuh hati, yang banyak pun juga diterima dengan sepenuh hati. Itu nanti kalau di konsep dengan seperti itu, maka semuanya akan bersyukur. Semua kehidupan ini akan membawa nikmat dalam kehidupan kita.
Oke, itu kisah inspiratif ya, kisah yang jadi apa, intinya tidak ada perbedaan. Ini yang kerja di dekat rumah, kerja di jauh dari rumah, sama saja. Yang kita cari sama-sama uang, yang kita cari sama-sama nafkah untuk kehidupan keluarga. Semoga anak istri kita, semuanya keluarga kita mendapatkan berkah, dan nafkah yang kita berikan kepada mereka itu semuanya akan menjadi daging yang bermanfaat untuk kehidupan yang selanjutnya. Oke, ini sudah sampai mana ya? Kita sudah sampai Desa Ngaglik. Cek GoPro dulu, nyala nggak? Oh iya, masih nyala. – 16 menit. Sudah ngomong 16 menit. Oke, kita masuk Desa Ngaglik. Ada apa saja di Ngaglik ya? Ada pom mini, aman. Bensin aman, masih full. Persewaan alat pesta, restu ibu. Ini rumah teman saya, adik kelas. Pemandangannya indah bro, indah sekali. Ini ada persawahan. Sisi kanan ini ada tanaman, sisi kiri itu ada kolam koi. Ini ada kolam koi. Terus sisi paling selatan sana itu diapit sama pegunungan, itu Pasak Bumi. Gunung yang selatan itu adalah gunung selatan Pulau Jawa. Andai saja tidak ada gunung itu, maka mungkin saja akan sering terjadi tsunami di daerah selatan Pulau Jawa. Jadi membentang mulai dari timur hingga barat, itu ada pegunungannya. Ini masuk Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat. Desa Ngaglik itu posisinya desa paling selatan di Kecamatan Serengat. Kita agak percepat ya, karena sudah sore, nanti ditunggu keluarga nggak enak, kasihan, sudah kangen mungkin. Jalanannya mulus sekali, ini aspal Korea. Jadi kalau lewat sini Ngaglik lurus dari utara itu perempatan tikungan Bendo, itu ke barat lurus sampai sekitar hampir 1 kilo. Ada jalan aspalnya pokoknya bagus, itu belok ke selatan. Nah itu nanti masuk Desa Ngaglik, lurus ke selatan gitu. Ini persawahannya, tanamannya jagung, ada gazebonya. Ini ada orang nanam jeruk. Hei, hati-hati Induk. Ada pom mini lagi. Sekarang itu banyak ya pom mini. Nah, sebentar lagi kita hati-hati mendekati perlintasan kereta api. Kita melewati perlintasan kereta api. Ini arah ke Malang, Blitar, Tulungagung kereta api ini. Nggak ada palang pintunya, jadi hati-hati. Di sini ada orang yang menyeberangkan, tapi itu nggak selalu ada.
sering di situ, tapi kan nggak seterusnya di situ. Jadi hati-hati kalau lewat palang pintu. Showroom motor, motornya bagus-bagus, saya pengen tapi ini yang saya pakai itu motor baru, jadi buat apa beli lagi kalau belum penting. Ini ada tanaman singkong, pohong. Ini pabrik rokok katanya itu, nggak tahu, tapi dalamnya seperti apa, belum tahu.